Shalom, selamat pagi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mulai ibadah pagi ini. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 57 ayat 1 dan ayat 3, Yesus lihat umatmu. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Rabu 1 Februari 2023, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 66 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka, lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, manangise nama motong sada jonggi, doson sibunu bawado ibana disi. Manangise nama melehon biru-biru, doson halak nama menggolhon rukung nibiang ibana disi. Manangise nama melehon pelean sipanganon, doson nama melehon mudar nibabi ibana disi. Manangise nama nutung daupa, doson nama muji gana-ganaan ibana disi. Masih todong dalan lomo ni rohana bedo nasida, jala di halomohon rohana sida do pabbahenan nasida na sogiri. Demikian firman Tuhan. Ibu bapa, saudara seiman di dalam Kristus Yesus, Tuhan Allah menginginkan kita hidup suci dan kudus di hadapannya. Dan Tuhan menginginkan kita beribadah hanya kepada Tuhan Allah. Hukum Taurat pertama dengan jelas mengatakan, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita dilarang mendua. Menduakan Allah adalah kekejian bagi Tuhan. Itu pula yang ditentang dengan keras di dalam nas ini. Tuhan melihat kenyataan kekudusan dan ibadah umatnya adalah pura-pura.
Di satu sisi mereka melakukan kehendak Tuhan, namun di sisi lain mereka juga turut dalam praktik-praktik berhala dan kekafiran. Dikatakan dalam ayat ini, mereka menyembelih lembu jantan, mempersembahkannya kepada Tuhan. Namun mereka juga membunuh manusia. Mereka mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Mereka mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Mereka mempersembahkan kemenyan, namun juga memuja berhala. Barang siapa yang menyembah Tuhan tetapi turut dalam peribadahan dan upacara-upacara kafir, pada prinsipnya ia menyangkal bahwa Allah, Tuhan itu adalah esa. Akibatnya adalah karena umatnya melakukan apa yang tidak diinginkan Allah, maka Allah juga akan melakukan apa yang tidak mereka inginkan. Itu bisa kita baca di dalam ayat 4 pasal ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat benci sikap yang mendua hati. Umatnya terlihat tetap beribadah kepada Tuhan, tetapi di sisi lain mereka juga beribadah kepada dewa-dewa. Akibatnya Tuhan akan memalingkan mukanya. Tetapi jika mereka beribadah hanya kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan wajahnya kepada orang-orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang takut serta gentar kepada firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita termasuk orang-orang yang diperingatkan seperti dalam nas ini? Mungkin kita pergi ke gereja setiap hari Minggu, kita beribadah dan memuji Tuhan setiap hari Minggu, tetapi dari hari Senin sampai hari Sabtu kita melakukan apa yang jahat. Kita melakukan korupsi, kita melakukan kejahatan dan lain-lain sebagainya. Mari kita renungkan ibu bapak saudara-saudara sekalian, pantaskah kita menyebut diri kita sebagai pengikut Kristus? Hari ini jika masih ada hal-hal seperti itu yang kita lakukan, saatnya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saya yakin kita masih memiliki suara hati dan suara Roh Kudus yang akan mengingatkan kita apabila yang kita lakukan itu salah. Tinggalkan semuanya itu dan hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kita sama seperti bangsa Israel, tetapi marilah kita menjadi orang-orang yang mau taat dan tunduk kepada Tuhan. Amin. Marilah kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.